atau es. Es merupakan keadaan material beku yang telah mengalami transisi fase dari awalnya cair menjadi padat karena pengaruh suhu. Es memiliki sifat yang unik daripada material pada umumnya. Jika kalian punya dua buah es, lalu kalian menempelkan satu sama lain, keduanya akan bersatu mengikat menjadi satu. Tak hanya itu, es juga sangat licin. Lantas, bagaimana ya es bisa mendapatkan keadaan seperti itu? Ya, sebenarnya sifat dan perilaku es yang licin dan mudah menempel jika berdekatan dengan bongkahan es lainnya bukanlah hal yang aneh bagi kita. Tapi terkadang dalam fisika, hal-hal yang tampaknya sederhana wajib kita jabarkan secara ilmiah. Dan tahukah Anda, baru-baru ini beberapa tim ilmuwan Peking University Tiongkok berhasil mencitrakan gambar permukaan atom pada es bersuhu 153 derajat Celcius dengan resolusi single atom, hingga akhirnya menemukan jawaban yang lebih akurat daripada jawaban-jawaban sebelumnya tentang alasan mengapa bentuk permukaan es bisa sangat licin. Ya, permukaan es sangat licin. Kalian pasti pernah mengalami keadaan tergelincir, terjatuh karena disebabkan oleh permukaan licin es atau genangan air yang dingin. Sebelumnya, jawaban yang paling masuk akal tentang alasan permukaan es menjadi sangat licin adalah perilaku es yang tersusun dari air yang akan menciptakan penghalang bergerak atau barrier liquid. Mirip ketika kalian menginjak butiran kelereng yang bergerak. Barrier liquid ini menyelimuti seluruh permukaan es, tapi di lain sisi ada sebuah pertanyaan. Bahkan Michael Faraday, seorang jenius elektrokimiawan, pernah melakukan sebuah eksperimen pada 1850, di mana ia melakukan eksperimen es yang diletakkan di ruang vakum, hingga keadaan vakum membuat cairan tipis yang menyelimuti es tervapor atau menguap. Dan faktanya, permukaan es saat itu tetap saja licin. Dan mengapa itu bisa terjadi? Ya, bentuk penelitian eksperimental ilmiah tentang keadaan es sebenarnya sudah banyak dilakukan sejak abad 18 dalam bidang termodinamika. Saat itu, kita memahami fakta bahwa sebenarnya densitas air atau liquid lebih besar atau padat daripada densitas es. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa es akan mengapung di atas air. Seperti yang kita ketahui, transisi fase es dalam termodinamika merupakan keadaan air yang mengkristal, di mana molekul-molekul dihidrogen monoksida atau H2O akan menghentikan getarannya ketika berada pada suhu 0 derajat atau titik beku. Semakin turun suhu, maka semakin terhenti ikatan-ikatan molekul H2O tersebut. Diketahui, keadaan vakum atomnya akan melebar, membuat air saat membeku pasti memuai membesar 10% dari volume awal. Pada 1850, James Thomson, insinyur Irlandia, melakukan banyak penelitian prinsip transisi fase atau perubahan wujud. Ia melakukan pengamatan suhu beku pada tekanan atmosfer, membuat diagram fase air. Titik-titik transisi fase, perubahan air menjadi solid, padat, dan gas. Pada 1886, seorang alkimiawan, John Joly, mengungkap teori lapisan barrier air tipis di permukaan es. Hal itulah yang membuat pemain ski es bisa meluncur dengan teratur. Ia mengatakan pada sepatu pemain ski yang menyentuh es dengan tekanan, bagian permukaan akan terkikis, membentuk barrier air atau lapisan yang membuat objek akan tergelincir. Titik beku sangat mempengaruhi struktur kelicinan. Bahkan pada suhu yang terlalu dingin, kristal es akan menjadi sangat keras, membuat tingkat kelicinan akan semakin meninggi. Karena itulah saat ini, olahraga ski memiliki acuan untuk pemain skater artistik biasanya menggunakan suhu minus 5,5 derajat Celcius, karena mereka menggunakan permukaan es lambat yang sedikit lembut. Sedang pemain hoki yang memerlukan kecepatan umumnya menggunakan suhu lebih dingin dan keras, sekitar minus 9 derajat Celcius. Ya, perilaku lapisan barrier cair di atas padatan es akan tampak seperti gambar ini, di mana pada keadaan ini molekul-molekul air akan mengalami pembekuan solid, di mana ikatan-ikatan hidrogen dan oksigen akan menghasilkan formasi kaku terkunci di bagian dalam, tapi di bagian permukaan terluar yang bersentuhan dengan atmosfer. Maka
interaksi molekul menjadi bebas tak terkunci. Hal itulah yang menciptakan keadaan barrier liquid yang membuat es sangat licin. Bahkan pada bulan Mei 2024 ini, tim ilmuwan Peking telah melaporkan sebuah eksperimen di jurnal ilmiah Nature bahwa timnya berhasil mengukur dan mencitrakan keadaan atom-atom permukaan es secara akurat di suhu 153 derajat Celcius. Mereka berhasil mengambil citra keadaan permukaan atom es dengan resolusi super. Tim tersebut melakukan eksperimen dengan mikroskop atom atau AFM untuk mengukur struktur permukaan atom terluar pada permukaan es. Mereka menggunakan alat pengukur AFM berukuran mikron yang di ujungnya berbentuk kerucut selebar satu atom, yakni atom hidrogen monoksida. Pada dasarnya, alat ini nantinya akan bekerja dengan menyeret kerucut untuk mengukur kontur topografi terluar lapisan atom. Alat ini super sensitif terhadap gerakan karena menggunakan sensor laser canggih yang membuatnya akan dapat mencitrakan setiap lakukan kontur lapisan atom pada permukaan es. Ya, eksperimen tersebut berhasil membuat gambar kontur permukaan es di suhu 153 derajat Celcius pada ruang hampa. Pada gambar tersebut diketahui bahwa ikatan-ikatan hidrogen pada lapisan terluar es tidak terikat dengan baik atau longgar, yang membuat atom-atom akan bergerak, membuat keadaan kuasi air terlepas menempel lagi, dan begitu seterusnya, mirip ketika kalian menginjak kelereng yang bergoyang di permukaan lantai. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang hasil pengamatan ilmiah dari Tiongkok yang untuk pertama kali berhasil mencitrakan struktur atom permukaan es dengan akurat. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berijasa, tapi jenius. Profesor Kardus bersama Michael Faraday mengabarkan